Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rosid Abdillah dari Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di sini saya ingin memaparkan materi tentang pentingnya literasi bahasa akademik bagi politisi dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan. Kita masuk ke dalam latar belakang. Nah, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang ada di era modern ini, kemampuan dalam berbahasa menjadi aspek yang sangat vital dalam setiap lapisan bermasyarakat, termasuk politisi itu sendiri. Pemahaman terhadap literasi bahasa akademik menjadi suatu keharusan, terutama bagi para politisi yang bertanggung jawab dalam membentuk kebijakan dan memimpin suatu negara maupun suatu daerah. Melalui literasi bahasa akademik, politisi dapat mengoptimalkan kualitas kepemimpinan mereka dan memperkaya pemikiran, serta politisi juga meningkatkan argumentasi dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Kita ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah definisi hubungan akademik atau definisi bahasa akademik. Lalu yang kedua adalah bagaimana peran bahasa akademik bagi politisi. Yang ketiga adalah bagaimana strategi peningkatan literasi bahasa akademik bagi politisi. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi literasi bahasa akademik. Literasi bahasa akademik merujuk pada kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan menghasilkan bahasa secara efektif di dalam konteks akademik itu sendiri. Literasi ini mencakup keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan yang diperlukan untuk berhasil di dalam dunia pendidikan tinggi atau lingkungan akademik lainnya. Dalam konteks ini, kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan secara rinci mengenai definisi dan relevansi literasi bahasa akademik sebagai pilar-pilar penting dalam pengembangan kemampuan berbahasa. Yang pertama adalah pemahaman terhadap literasi akademik. Literasi bahasa akademik mencakup lebih dari sekedar penguasaan kosakata dan kata bahasa atau tata bahasa. Hal ini juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap struktur bahasa, kemampuan analisis teks akademik, serta keterampilan interpretasi terhadap argumen dan ide-ide yang berkualitas. Kedua adalah keterampilan membaca dan menulis. Dalam literasi bahasa akademik, keterampilan membaca bukan hanya sebagai memahami kata-kata, tetapi juga mampu mengenali struktur teks argumentasi dan penalaran ilmiah. Keterampilan menulis melibatkan kemampuan untuk menyusun teks dengan argumen yang jelas, koheren, dan sesuai dengan norma-norma akademik. Lalu yang ketiga, ada berbicara dan mendengarkan dalam konteks akademik. Literasi bahasa akademik menjadi keterampilan berbicara dan mendengarkan. Seseorang individu yang memiliki literasi akademik yang baik dapat menyampaikan argumen secara efektif melalui presentasi akademik, diskusi, maupun debat. Lalu yang keempat, ada pentingnya literasi bahasa akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Literasi bahasa akademik bukan hanya keterampilan individu, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima, ada tantangan dan strategi pengembangan literasi bahasa akademik. Meskipun penting, pengembangan literasi bahasa akademik bukanlah tugas yang mudah. Banyak sekali individu, terutama mereka yang baru memasuki dunia akademik, mungkin menghadapi tantangan dalam menguasai tata bahasa yang kompleks, gaya penulisan ilmiah, yang memungkinkan menghadapi tantangan dalam menguasai tata bahasa atau berbicara dalam lingkup akademik. Lalu yang pembahasan yang kedua adalah peran literasi bahasa akademik bagi politisi. Politisi sebagai
Pemimpin masyarakat perlu menguasai keterampilan komunikasi dan literasi bahasa akademik untuk berhasil dalam tugas mereka. Nah, dari ini akan dijelaskan atau saya akan menjelaskan peran penting literasi bahasa akademik bagi politisi dalam meningkatkan komunikasi yang efektif, membuat keputusan berbasis bukti, dan membangun kepemimpinan yang kuat. Yang pertama adalah menggunakan komunikasi yang efektif. Politisi diharapkan untuk dapat berkomunikasi berbagai pihak, termasuk rekan politisi, masyarakat, ahli di berbagai bidang. Nah, lalu yang kedua, ada kemampuan berbasis pengetahuan. Politisi juga memiliki literasi bahasa akademik yang baik, cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pengetahuan terkini dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, ilmu sosial, dan ilmu politik. Lalu yang ketiga, memahami dan merespon tantangan kontemporer. Dalam dunia yang terus berkembang, politisi perlu memahami isu-isu kontemporer yang dengan baik, dengan kemampuan membaca dan memahami literasi atau literatur ilmiah. Politisi dapat mengikuti perkembangan terkini dalam berbagai bidang pengetahuan. Terus yang keempat adalah pembuatan kebijakan yang lebih baik. Politisi yang memiliki literasi bahasa akademik dapat menyusun kebijakan dengan landasan pengetahuan yang lebih kokoh. Mereka dapat mengintegrasikan temuan penelitian dan data empiris ke dalam kebijakan mereka, membuatnya lebih efektif dan berkelanjutan ke depannya. Yang kelima adalah hubungan yang baik dengan ahli dan akademisi. Politisi seringkali perlu bekerja sama dengan ahli dan akademisi untuk mendapatkan pandangan dan pengetahuan yang luas maupun khusus. Yang keenam adalah meningkatkan kredibilitas politisi. Dengan menguasai literasi bahasa akademik, politisi dapat meningkatkan kredibilitas mereka di mata masyarakat. Kemampuan untuk berbicara dengan jelas, menggunakan argumen yang didukung oleh pengetahuan ilmiah akan memberikan kesan bahwa kebijakan atau pendapat politisi didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu yang dihadapi di masyarakat. Lalu pembahasan yang ketiga adalah strategi peningkatan literasi bahasa akademik bagi politisi. Peningkatan literasi bahasa akademik bagi politisi merupakan langkah penting untuk memastikan komunikasi yang efektif, pengembangan keputusan berbasis pengetahuan, dan kepemimpinan yang informatif. Dalam penjelasan ini akan dibahas secara mendalam beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan literasi bahasa akademik politisi. Membantu mereka untuk menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas masalah-masalah kontemporer. Yang pertama adalah pengembangan kemampuan membaca yang kritis. Politisi perlu mengembangkan kemampuan membaca yang kritis agar dapat menyaring dan menilai informasi yang tepat. Strategi ini melibatkan pelatihan dan mengidentifikasi argumen, merinci bukti, dan memahami konsep-konsep yang kompleks dalam literatur akademik. Seperti halnya workshop ataupun kursus yang difasilitasi oleh pakar dalam bidang literasi bahasa akademik dapat membawa politisi memperoleh keterampilan ini. Yang kedua, keterampilan menulis akademik. Politisi harus mampu menyusun tulisan yang jelas, koheren, dan persuasif. Pelatihan keterampilan menulis akademik dan membantu mereka artikulasikan visi maupun misi, lalu ada gagasan dan juga kebijakan dengan cara yang sesuai dengan norma-norma penulisan ilmiah. Yang ketiga,
keterlibatan dalam diskusi akademik. Politisi dapat meningkatkan literasi bahasa akademik mereka melalui keterlibatan aktif dalam diskusi akademik, partisipasi dalam seminar, konferensi, ataupun forum akademik itu sendiri. Lalu yang keempat, ada kolaborasi dengan ahli dan akademisi lainnya. Membangun kemitraan dengan ahli dan akademisi adalah strategi yang efektif bagi politisi. Politisi dapat menggandeng para ahli sebagai konsultan atau berkolaborasi dalam penelitian terkait kebijakan tersebut. Lalu yang kelima, ada pemanfaatan sumber daya elektronik dan perpustakaan. Politisi dapat memanfaatkan sumber daya elektronik dan perpustakaan untuk mengakses jurnal ilmiah, publikasi riset, dan literatur akademik lainnya. Lalu yang keenam, ada keterlibatan dalam program pembelajaran berkelanjutan. Program pembelajaran berkelanjutan yang berfokus pada literasi bahasa akademik dapat memberikan pendekatan sistematis untuk pengembangan keterampilan. Lalu yang ketujuh adalah pelatihan keterampilan berbicara di forum publik. Politisi perlu dapat menyampaikan gagasan dan pandangan mereka secara efektif di forum publik. Lalu yang keenam, yang terakhir atau yang kedelapan, mentorship dan coaching. Mentorship oleh politisi yang berpengalaman atau ahli dalam literasi bahasa akademik dapat memberikan panduan personal dan bimbingan langsung. Keterlibatan dalam program mentorship dapat memberikan feedback langsung, yaitu dengan membimbing dan membantu politisi menerapkan konsep-konsep literasi bahasa akademik dalam konteks praktis. Nah, kesimpulan dalam materi ini adalah kita telah membahas secara mendalam mengenai definisi yang relevan literasi bahasa akademik sebagai pilar penting dalam pengembangan kemampuan berbahasa. Nah, lalu juga kita membahas tentang peran politisi. Literasi bahasa akademik bukan hanya sekedar keterampilan linguistik, tetapi juga merupakan alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dan juga yang terakhir adalah peningkatan literasi bahasa akademik bagi politisi memerlukan kombinasi strategi yang integritas. Melalui pengembangan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan berkolaborasi dengan ahli-ahli dapat meningkatkan pondasi-pondasi yang kuat dalam berkomunikasi yang efektif. Nah, membuat keputusan yang berbasis pengetahuan dan memimpin dengan informasi yang substansial. Implementasi strategi ini harus menjadi bagian integral dari pendekatan pembinaan dan pengembangan keterampilan bagi politisi agar mereka dapat terus bersaing dan berkontribusi secara maksimal dalam lingkungan politik yang akademis. Nah, kita saya sudah selesai dalam menjelaskan tentang materi ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak kosakata atau bahasa yang masih sedikit kurang dipahami. Mungkin saya akan menutup video ini. Untuk sekali lagi saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dalam pembahasan ini atau dalam menyampaikan ini. Bila banyaknya salah dalam pembahasan atau kosakata saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.